Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baiklah hadirun, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, sepuh bin sepuh yang saya muliakan. Syukur alhamdulillah bahwa di pagi hari ini, di subuh kali ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, Islam, sehat walafiat, taufik serta hidayah. Sehingga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita ke masjid ini. Kita telah melaksanakan sholat subuh berjamaah dan insyaallah seperti biasanya kita akan lanjutkan dengan kajian subuh kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salat serta salam adalah kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan sholawat salam yang selalu kita aturkan kepada beliau, kita diaku umatnya, dan mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya besok di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya ini batasnya kemarin terlepas, jadi sampai mana nggak begitu ngoh ini. Tapi nanti mudah-mudahan saja ini ada yang satunya. Kemarin kan bab baru Pak ya, ada beberapa hadis yang sudah saya baca. Hadis kalau masalah yang kemarin orang Arabi yang datang ke Nabi, orang Arabi itu orang Arab yang datang kepada Nabi, kemudian lihat Nabi mencium cucunya, dia heran. Udah saya sampaikan Pak ya? Belum? Ya ini berarti hadis yang ke-225 yang di Riyadhus Shalihin ini yang aslinya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qabbala an-nabiyyu al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma wa indahu al-Aqra' ibn Habis jalisan faqala al-Aqra'u inna li 'asharatan minal waladi ma qabbaltu minhum ahadan fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala man la yarhamu la yurham. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau Abi Hurairah berkata, qabbala an-nabiyyu, qabbala, kalau guru-guru kita memberikan makna nucuk, diartikan kalau di Indonesia mencium kening. Jadi qabbala, syamma, summu, asal itu juga mencium sama, tapi beda yang dicium. Jadi kalau qabbala Nabi, makanya kalau bahasa Jawa itu lebih banyak variasinya. Kalau di kening, di sini itu nucuk. Kalau yang lainnya mencium, ngambung, ngambung, nucuk itu lain-lain gitu. Jadi qabbalan nabiyyu, Nabi mencium kening. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencium kening Al-Hasan bin Ali, pada Hasan putra Ali, berarti cucunya ya. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, meridhai Hasan dan Ali. Wa indahu, dan di samping beliau, di samping Nabi,
Al-Aqra'u adalah Aqra' ibnu Habisin, jalisan dalam keadaan duduk. Jadi ada Aqra' bin Habis, dia duduk. Faqala al-Aqra'u, faqala berkata siapa al-Aqra'u, Aqra', innali asyaratan minal waladi, sesungguhnya aku asyaratan ada 10 minal waladi dari anak, ma qabbaltu minhum, aku tidak pernah nucup, tidak pernah mencium kening, minhum dari mereka, ahadan seorang pun, satu pun tidak ada yang saya cium kening. Jadi Aqra' ini orang-orang Arabi, istilahnya orang-orang dalam pedalaman gitu. Makanya tidak heran ketika ada hadis yang lain itu, barang siapa man bada gitu, siapa menempati gurun Sahara, maka dia wataknya juga keras gitu kan. Jadi Aqra' ini memang dari situ, dia dari orang pedalaman. Jadi ketika beliau datang kepada Nabi melihat mencium cucunya, itu heran dia, karena di pedalaman di Arabi itu tradisi itu nggak ada. Jadi bapaknya itu ya keras, kasar, istilahnya itu tegas gitu. Karena anak nggak ada yang dimanja-manja, dicium-cium, nggak ada gitu istilahnya. Makanya dia ketika melihat Nabi kita Muhammad SAW mencium kening Hasan bin Ali, dia kemudian berkata, aku punya 10 anak, tapi aku tidak pernah mencium mereka satu pun. Fanadhara ilaihi gitu. Fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian melihat kepada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi bersabda, man la yarhamu la yurham, barang siapa yang dia itu tidak berbelas kasih, tidak punya kasih sayang, la yurham, maka dia tidak dikasihi. Jadi kembali kepada kita, kalau kita itu kasih sayang sama orang, kita juga dikasihi. Kita kasih sayang kepada anak cucu, nanti juga begitu, anak cucu juga sayang kepada kita. Atau ada yang memberikan arti, barang siapa yang sayang kepada orang lain, maka Allah akan memberikan pahala baginya gitu. Jadi tidak harus kemudian wah udah disayang malah justru mendurhakai saya gitu, tidak usah. Jadi bisa jadi itu secara langsung dalam arti yang kita sayangi itu balas kasih sayang kita. Bisa jadi kita tetap sayang sama dia walaupun dia tidak, nanti Allah yang balas. Jadi hadis itu begitu, pemahamannya ada yang secara zahiriyah, lahiriah, dohiriah, ada yang batiniyah. Jangan dulu kan hadis itu menerangkan seperti ini kok, dia sudah saya sayangi, sudah ternyata dia mengkhianati. Tidak ada yang salah di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih, dan hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Berikutnya hadis dari Aisyah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qadima nasun minal a'rabi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu atuqabbiluna sibyanakum. Kalau di sini kemudian faqala na'am, tapi di hadis ini di sini makanya ini
perlu perbandingan itu, ini juga faqala. Tapi kalau di tafsirnya di faqalu. Beda redaksi, kadang beda kitab juga beda. Faqala na'am qalu, tapi berikutnya kok qalu. Lakinna wallahi ma nuqabbilu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw amliku in kana Allahu naza'a min qulubikumur rahmah gitu. Tapi kalau ini dari guru-guru kita dulu dikasih faqalu, karena ini yang ditanya itu para sahabat. Jadi saya ulangi. Wa an Aisyah, dan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Qalat, beliau Aisyah, Sayyidatina Aisyah, beliau berkata, qadima nasun. Qadima telah datang siapa? Nasun, manusia. Tidak pakai al tapi nasun, berarti beberapa orang. Bukan hanya satu orang. Kalau an-nasu seseorang. Nasun beberapa orang. Minal a'rabi, dari orang-orang Badui A'rabi, dari pedalaman. Datang ala Rasulillahi, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, kemudian mereka manusia tadi atau orang-orang tadi, sekelompok orang-orang tadi dari Arabi, mereka berkata, ini nanya berarti, atuqabbiluna sibyanakum. Jadi orang-orang dari Arabi tadi melihat tradisi di Madinah, karena melihat para sahabat itu mencium kening anak maupun cucu, ya kan? Orang Arabi ini kemudian nanya, atuqabbiluna sibyanakum, apakah kalian itu biasa mencium? Jadi atuqabbilu itu diulang-ulang, kata itu diulang-ulang dalam arti sudah menjadi kebiasaan, karena Nabi memang melakukan, kan langsung sahabat pasti meniru kan. Apakah kalian itu biasa mencium sibyanakum, bocah-bocah kalian atau anak-anak kalian? Nah, di sini kan faqala itu dari guru-guru kita itu la ala shawab, kemungkinan yang benar adalah faqalu, mereka para sahabat menjawab. Itu faqalu, mereka para sahabat menjawab na'am. Qalu, bertanya lagi orang-orang Arabi dari Nasun tadi, lakinna, berkata lagi Arabi tadi, lakinna, tetapi kita, wallahi demi Allah, ma nuqabbilu, kita tidak mencium kening. Faqala, kemudian ketika ada dialog antara Arabi dengan para sahabat, kemudian faqala Nabi itu, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, awa amliku in kana Allahu naza'a min qulubikumur rahmah. Ini bimana hal. Awa amliku in kana Allah, apakah bisa, amliku itu menguasai, aku menguasai, aku mampu menguasai, ingkana, jika Allah naza'a itu menghilangkan, mencabut, min qulubikum, dari hati kalian, dicabut ar-rahmata, rahmat. Ya, kalau Allah sudah mencabut rahmat dari hati kalian, apakah aku bisa menguasai atau mempertahankannya? Jadi orang-orang yang kasar, yang apa itu, memang Allah sudah cabut rahmatnya. Jadi ya nggak bisa terus kemudian kita maksain dia atau apa. Paling banter, paling dia ada sedikit perubahan. Ya kan, dikasih tahu kayak gitu. Kadang-kadang orang yang kasar, orang apa, tahu-tahu melihat orang itu cium anak, rasanya gimana Pak? Nggak enak kan? Nggak enak atau apa, dibuat-buat juga susah. Kalau Allah sudah mencabut itu memang agak sulit.
Jadi ya sudah, mau apa lagi gitu kan. Kalau Allah sudah menghilangkan rahmat dari hati seseorang, ya kita manusia nggak bisa apa-apa, nggak ada kekuasaan untuk merubah. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Ini mirip-mirip hadis wa an Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, dan hadis dari Jarir bin Abdullah, qala beliau Jarir bin Abdullah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malam yarhamin nasa la yarhamhullah. Barang siapa yang dia tidak punya kasih sayang kepada seseorang, tidak sayang pada seseorang, la yarhamhullah, maka Allah juga tidak menyayanginya. Orang yang nggak sayang kepada orang lain, Allah juga tidak sayang kepadanya. Muttafaqun alaih. Bentuk sayang berikutnya itu dilakukan dengan tindakan-tindakan yang lain. Bisa jadi dengan kata-kata, perbuatan. Dan ini dengan perbuatan. Wan Abi Hurairah, dan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau Rasul bersabda, idza shalla ahadukum linnasi falyukhaffif fa inna fihim dha'ifa was-saqima wal kabira wa idza shalla ahadukum li nafsihi fal yutawwil ma syaa. Gitu. Ini. Dan ini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla ahadukum, apabila seseorang dari kalian sholat. Kalau arti langsung ya idza sholat, apabila sholat siapa ahadukum, seseorang dari kalian, linnasi, karena manusia, karena mengimami manusia, itu biar gampang. Linnasi, karena dia menjadi imam bagi orang lain, gitu. Di masjid jadi imam umpama. Fal yukhaffif, maka hendaklah dia meringankan sholatnya. Maksudnya pendek. Sholatnya pendek. Kalau dia jadi imam, sholatnya ringan. Itu maksudnya. Nah, ukuran ringan ini ya tergantung situasi di situ orang-orangnya. Kalau orang biasa, orang pondok, muda-muda semua, ya tarawih 1 juz semalam kuat Pak ya. Nah, kalau di sini itu udah pensiunan, udah apa, udah tua-tua, kira-kira kalau berdiri agak lama udah gemeteran gitu kan. Ya dilihat, makanya imam kan selalu disunahkan untuk melihat ke belakang ke makmumnya sambil merapikan ya Pak ya. Sufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah, ada sallu sufu, ada yang pakai sallu, ada yang sawatan dulu, nah, gitu kan. Ya pokoknya banyaklah redaksi-redaksinya. Nah ini kalau ada orang di antara kalian itu ngimamin orang, fal yukhafif, maka hendaklah dia meringankannya. Fa inna fihim ad-dha'ifa, karena sesungguhnya pada mereka itu, dari nas tadi, ad-dha'ifa, ada orang yang dhaif, was-saqima, orang yang sakit, meriang ya Pak ya, kurang fit,
tetap jamaah. Kalau corona kemarin, bagi yang tidak fit, batuk-batuk, dihimbau untuk tidak ke masjid. Kalau zaman Nabi mungkin di situ ya ada yang meriang-meriang dikit ya berangkat, pilek-pilek dikit. Kalau kita sekarang pilek jangan ada gitu ya. Nah, nunggu sehat gitu. Nah, kalau di sini ada hadis ini berarti bisa jadi ini orang-orang yang sakit dia tetap jamaah gitu kan. Pasti kalau zaman dulu begitu. Jadi karena sesungguhnya pada mereka itu ada orang yang dhaif, orang yang lemah, apes, wasaqima, orang yang sakit, wal kabira, dan orang yang udah tua kepengin 27 derajat, merangkak ke sini lah, pelan-pelan pakai tongkat, pakai apa. Di situ ternyata imamnya masih muda, suaranya bagus. Wah, suratnya yang dibaca panjang sampai dia ngewel-ngewel. Itu harus bijak. Ketika jadi imam harus bijak dilihat. Tapi jadi makmum juga jangan gini, nanti ini kan imam. Ketika jadi makmum juga nanti ada aturannya, nanti lu kata Ustadz tadi suruh pendek-pendek, nanti saya terus ada imam nanti dikritik, kamu sih panjang-panjang nggak denger kemarin ada hadis gitu. Nah, nanti kan repot kan. Ada juga itu etikanya sebagai makmum, ketika imamnya itu agak panjang ya kita sabar kan gitu ya. Jangan terus pakai hadis terus untuk menghukumin orang. Ya kalau memang ya sudah sabar, imamnya begitu, ini ya tahulah. Tapi kalau memang tidak kuat boleh mufarraqah, ya kan Pak ya? Udah tua kok ya. Kalau enggak ya duduklah, terusan orang tua udah ngeplek itu. Duduk. Kira-kira enggak kuat kan begitu. Tapi kalau memang enggak kuat dan lain sebagainya, atau mungkin imamnya terlalu cepat. Kadang imam muda itu tidak harus dia lama. Ya kan, bacanya bagus, tidak harus lama. Kadang imam muda itu malah dia karena muda lebih dia masih gesit. Wah itu cepet itu, Allahu Akbar, glinding. Lah tua kan enggak glinding beneran kan. Jadi harus tadi bijak. Dan di dalam hadis yang lain ini berikutnya nih. Wa idza shalla, terusannya tadi, dan apabila salat siapa hadukum, salah satu dari kalian, linafsihi, untuk dirinya, dia salat sendirian, fal yutawil ma syaa, maka hendaklah dia panjangin sesuatu atau salat syaa yang dia kehendaki. Dia mau panjangin aja, hendaklah dia panjang. Jadi ini himbauannya harusnya kalau sendiri sholatnya panjang. Kalau ngimamin sedang khafif itu maksudnya ya tidak cepat, tidak lama gitu. Itu ringan, itu seperti itu. Ringan itu ya sedang. Jadi kalau sholat sendiri malah justru kita disuruh untuk panjang. Jangan kebalikan, kalau ngimamin panjang, kalau sendiri cukup Al-Kausar sama Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Sholat di rumah glinding cepat sekali. Jadi imam malah panjang. Itu. Kita gitu Pak ya. Nah, ya memang begitulah manusia ya kadang-kadang ya Pak ya. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, dalam hadis riwayat yang lain ada tambahan wadzal hajati, maksudnya adalah di antara orang-orang tadi, nas tadi itu ada yang punya hajat. Dia ditunggu bosnya, nyopir dari tadi udah dikerangkring mau kepengin jamaah, panjang sekali. Sopir angkot dia jamaah udah ditungguin, atau sopir bis itu
Kan begitu ya kira-kira. Atau mungkin yang mepet-mepet, yang dia menahan hajat. Hajat dalam arti hajat perut ya. Dia mau kentut, mau BAB, wah itu nahannya gimana Pak ya? Nah itu ada yang orang yang mungkin di situ hajat itu hajat, bisa hajat-hajat yang dalam arti seperti itu, hajat-hajat BAB maupun mau kentut, mau apa kayak gitu, bisa jadi dia ditunggu temennya, istrinya di luar, dia dalam keadaan belum tidak apa ya, mungkin tidak sholat atau apa, mungkin suaminya lama sekali ini oh ternyata 1 juz imamnya, loh kan lama sekali, bisa jadi begitu. Tapi hadis ini memang ya itu disesuaikan dengan kondisi masing-masing Pak ya. Jadi jangan kemudian dengan hadis ini kemudian menghakimi orang lain, ada hadis begini begitu, jangan. Itu nanti orang itu disesuaikan dengan kebijakan di hati masing-masing. Berikutnya hadis wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yad'ul amala wa huwa yuhibbu ay ya'mala bihi khasyata ay ya'mala bihi nasu fayufrada alaihim. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, qalat, beliau berkata, in kana, sungguh ini yang asalnya adalah mukhaffafah minas sakilah. Kalau in masuk di kana jadi permulaan, itu dia adalah sakilah, mukhaffafah minas sakilah. Dia itu in dimatikan tapi asalnya ada tasdid dan membuang isimnya inna, asalnya adalah innahu gitu. Jadi bukan in jika, bukan. In kana, sungguh kana, siapa? Rasulullah. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yad'u, beliau meninggalkan al-amala, suatu amal. Wa huwa, beliau sendiri Nabi, wa huwa, dia dalam keadaan sebenarnya yuhibbu, beliau itu senang, ayya'mala, apabila beliau itu beramal bihi, dengan amal tadi. Nabi senang sebenarnya melakukan suatu amal tapi beliau meninggalkan. Kenapa? Kan? Khosyatan, karena beliau khawatir ayya'mala bihin nasu, apabila seseorang nanti dia melakukan suatu amal tadi, fayufradu alaihim, kemudian difardukan amal tersebut atas mereka. Nabi sholat qobliyah ba'diyah suka, duha juga suka. Coba kalau Nabi itu duha terus kemudian gini, aku melihat Nabi tidak pernah beliau meninggalkan duha. Jadi kita harus duha terus. Loh gimana kira-kira Pak? Wah, ada sholat duha. Nah, nanti dianukan itu. Mungkin juga sholat-sholat yang lain. Tahajud itu Nabi kan wajib. Nafilatallah. Fatahajjad bihi nafilatallah. Sebagai tambahan kepada Nabi itu sholat tahajud. Tapi umatnya itu sunnah. Makanya ini tahajud ini di dalam Al-Quran ya ditegaskan, pada ini untuk Nabi, fatahajjad, kau tahajudlah, karena tahajud itu nafilatallah, sholat tambahan bagi kamu. Nah kalau kita umpama nggak ada itu, Nabi itu disuruh wajib melakukan sholat tahajud. Kita harus sholat tahajud juga, berarti wajib loh gitu nanti. Berat nggak kira-kira?
Nah, kalau sekali 2 kali ya nggak berat. Puasa 1 bulan, tahajud terus karena mau sahur ya kan Pak ya? Ya nggak berat. Tapi kalau dalam keadaan-keadaan tertentu, untuk bangun malam tahajud itu kalau nggak biasa tuh beratnya bukan main. Kalau sudah biasa mah enteng saja. Apalagi yang umur-umur 40 itu. Masuk umur 40 itu biasanya itu kan dia tidak bisa menahan pipis kalau malam. Jam 10 tidur umpama, atau jam 11 tidur, setengah 11 tidur. Jam 2 pasti bangun loh Pak. Iya Pak, kira-kira gitu nggak Pak? Yang udah tua-tua itu pasti dia nahan ini, nahan itu, bangun itu. Cuma bedanya bangun untuk itu saja atau kemudian sekalian wudhu, dia juga bangun untuk tahajud. Kayak gitu. Biasanya kalau umur 40 itu Pak, sudah mulai itu nggak bisa tidur langsung jam 10 nyampe subuh, itu kayaknya jarang sekali ada yang seperti itu. Pasti minimal itu sekali atau enggak 2 kali bangun, atau bisa jadi 3 kali bangun. Gigit nyamuk bangun, tapi ndablek kita disuruh bangun gitu, inget untuk tahajud, tapi kadang-kadang kita malah justru nyalain kipas, nyalain apa, tidur lagi. Ya, nggak menyempatkan. Nah kalau ini kadang-kadang Nabi itu meninggalkan amal yang beliau sukai, tapi karena takut itu nanti justru difardukan, maka Nabi justru meninggalkan. Dalam arti tidak melanggengkan terus. Lakukan tidak, kadang lakukan tidak. Makanya kadang puasa Senin Kamis itu kan kadang-kadang puasa, kadang-kadang tidak. Tuh. Tapi kalau kamu kita pengen puasa terus ya enggak apa-apa lah. Baik. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Wa anha radhiyallahu anha qalat nahahumun nabiyyu anil wisali rahmatan lahum faqalu innaka tuwasilu qala inni lastu kahayatikum inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini muttafaqun alaih. Manahu yaj'alu fiyya quwwatan man akala wa syaraba gitu. Wa anha, dan juga hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai. Semoga Allah meridhoinya. Qalat, berkata Dewi Aisyah, nahahum an-nabiyyu, naha mencegahhum kepada ashab, pada para sahabat. Siapa an-nabiyyu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anil wisali, dari wisol, puasa wisol. Wisol itu delendeng kalau orang dulu, terus-terusan, itu wisol. Jadi puasa maghrib, isya, subuh, nanti enggak sahur, besoknya lagi puasa lagi, itu wisol. Jadi Nabi mencegah wisol kepada para sahabat. Ini ada ashab yang dilarang. Rahmatan, alasannya adalah rahmatan karena rahmat, karena belas kasih sayang lahum, kepada mereka para sahabat. Faqalu, kemudian para sahabat bertanya, innaka tuwasilu, sesungguhnya engkau wahai Rasul tuwasilu, nyambung puasa, derendeng puasa, wisol. Nabi itu kadang-kadang itu enggak lihat makan, enggak apa, wisol, puasa ini kayaknya diteliti-teliti, enggak sahur, puasa lagi. Ya, makanya nih sahabat juga sebenarnya niru, kepengen niru lah istilahnya, tapi dicegah. Karena apa? Rahmatan. Jadi rahmatan di sini dalam arti tidak keharaman secara mutlak, itu karena memang kasih sayang kepada
sahabat. Kenapa? Wisal atau puasa terus 1 tahun itu tidak pernah berbuka. Jadi ini nanti kalau wisal itu bahasan fikih panjang lebar. Ada yang mengatakan puasa itu sebaik-baiknya adalah puasa Daud. 1 hari puasa, satu hari tidak. Kalau ada yang juga mengijazahkan dalailul khairat, ya Pak ya? Pernah dengar? Ada dalailul Quran, ada. Itu orang yang memberikan apa itu? Ijazah. Dalailul khairat itu puasa 4 tahun, 4 bulan, 4 hari. Itu puasa terus, kecuali puasa yang dilarang, Id, tasyrik, gitu ya. Itu ada. Ada dalailul Quran juga ada. Orang yang menghafal Al-Quran itu suruh puasa 1 tahun. Untuk khusus ngapalin Quran itu ada dalailul Quran. Itu penghafid itu juga ada yang dijayain seperti itu. Makanya tidak heran kalau pondok-pondok yang konsen di situ ada riadohnya seperti itu, kadang-kadang 1 tahun udah hafal. Sementara di sini pesantren, rumah tahfidz, udah 4 tahun tetap aja juz 29, 30. Ada seperti itu. Nah wisal di sini makanya nanti ada orang nggak boleh puasa 1 tahun penuh, ini nggak boleh. Itu sebenarnya ngambil dari hadis ini bahwa Nabi melarang puasa wisal. Tapi sahabat nanya, ya Rasul, engkau sendiri wisal, gitu kan? Apa jawaban Nabi? Qala, beliau menjawab, inni lastu kahayatikum, sesungguhnya aku lastu kahayatikum, tidak seperti keadaan kalian semua. Ini sesungguhnya aku abitu malam-malam, istilahnya malam itu yudhaimuni, memberikan makan nih kepadaku siapa? Rabbi, Tuhanku. Wa yasqini, dan memberikan makan Tuhanku nih kepada memberikan minum. Jadi kalau malam-malam itu Allah ngasih makan minum kepadaku. Muttafaqun alaih. Maknahu, adapun maknanya ini adalah yaj'alu fi kuwataman. Fiyya deh, yaj'alu fiyya gitu, bukan fi. Yaj'alu, Allah menjadikan fiyya kepadaku kuwataman, kekuatan orang, akala yang dia makan, yang sudah makan, wasyaroba, dan dia sudah minum. Jadi Nabi itu nggak usah makan, nggak minum juga dia punya kekuatan seperti orang yang makan dan minum. Itu artinya seperti itu. Ada yang memberikan arti begitu. Makanya di sini maknahu yaj'alu fiyya quwwata man akala wasyaroba. Ada begitu. Ada juga yang mengatakan itu memang dikasih beneran gitu. Kita pernah kan Bapak ternyata tentunya pernah itu. Pasti kalau orang itu dikasih sama Allah makan minum tanpa makan. Pasti itu pernah. Bapak pernah kalau puasa siang-siang itu aus banget mau makan kayak gitu. Pokoknya udah lemes banget. Tidur kemudian mimpi makan, pernah? Apa bener makan gitu? Bisa jadi dia lupa ngambil di kulkas, apa makan beneran lupa kalau dia puasa. Maka kalau memang seperti itu jangan dibatalkan, berarti Allah memberikan rizki, ya kan? Pernah kan dikasih oleh Allah? Atau mimpi makan dan minum kemudian kita jadi seger. Pernah begitu nggak Pak? Pasti pernah itu. Sering. Wah, pokoknya orang bersin-bersin kepal apa itu udah lemes sekali siang-siang tidur. Wah, mimpi makan jajan di mana? Tahu-taunya seger. Itu Allah ngasih sedikit kenikmatan, kekuatan orang yang sudah makan dan minum dikasihkan ke kita.
Kasih, dicip-cipin Pak. Nanti di surga nggak usah makan minum, ya kenyang aja deh. Itu seperti itu. Jadi tadi tetapi Nabi itu sebenarnya kalau dilihat ini, Nabi itu melihat ada orang kurus, dia tidak terlalu itu kalau sababul wurud itu ada yang memberikan seperti itu. Ini kalau puasa begitu bisa-bisa dia nanti pingsan gitu. Disesuaikan dengan orang. Tetapi Nabi tidak mencegah Sayyidina Hamzah, itu dalam riwayat beliau itu 1 tahun puasa wisal. Kenapa Nabi membiarkan Sayyidina Hamzah itu wisal? Karena Nabi tahu bahwa Sayyidina Hamzah ini sebentar lagi mau meninggal dalam perang Uhud ya Pak ya. Itu kan meninggal beliau. Makanya Sayyidina Hamzah tidak dilarang karena memang biar banyak kali diberi kesempatan. Tapi kalau yang lain ada yang dibiarkan, ada yang dilarang. Makanya dalam hadis yang lain ketika masalah rukhsah itu ada orang yang waktu mudanya itu, wah aku kuat Rasul, aku bisa puasa kalau siang malam ini, iya dah. Wah itu kan kemudian dilarang, jangan, wah gitu, tidak diperbolehkan. Kalau puasa sekian, dulu pernah ya Pak ya, kurangin. Nah ketika udah tua, itu untung aku dulu itu, gitu kan, menerima rukhsah dari Rasul untuk puasa cuma beberapa hari, Senin, Kamis, tak apa gitu. Kalau saya waktu itu kekeh, baru puasa terus, wah sekarang tua ternyata berat. Itu makanya larangan itu sifatnya adalah rahmatan, karena memang bunyi hadis juga begitu. Berikutnya, apa cukup segini Pak? Satu lagi deh. Wa an Abi Qatadah, ini pendek juga. Qatadah al-Harisi, ini kurang sedikit ketikanya itu hilang. Ini kadang-kadang kalau nggak ada perbandingan ini bisa bingung. Ini hilang. Wa Nabi Qatadah al-Harisi bin Rib'i radhiyallahu anhu. Hadis dari Abi Qatadah al-Haris putra Rib'i radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhonya. Beliau Qatadah al-Haris tadi berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la aqumu ila sholati, sesungguhnya aku sungguh aku mau mendirikan sholat. Ini maksudnya aku bisa jadi waktu itu mau atau sudah di dalam pelaksanaan sholat. Jadi kalau fi'il mudhari itu kan yang akan atau sedang ia lakukan. Ila sholati, untuk sholat. Jadi sesungguh aku itu ingin mendirikan sholat. Wa ana uridu an utawwila fiha, dan aku ingin an utawwila, untuk memanjangkan fiha, di dalam sholat. Aku kepingin memanjangkan sholat. Nabi itu juga begitu, kepingin manjangin sholat. Fa asma'a buka as-sobi, ketika sholat itu pengen surat ini yang dibaca. Fa asma'a, kemudian aku mendengar, buka as-sobi, tangis bocah. Fa atajawwaza, kemudian tajawwaza itu kalau diartikan dengan bahasa Jawa itu nggelisake, mempercepat. Fa atajawwaza, kemudian aku cepatkan, fi sholati, di dalam sholatku, karohiyatan karena saya tidak suka, karena tidak suka, an asyukka, apabila aku
berat ala ummihi atau membuat berat ala ummihi atas ibunya sobi, atas ibunya bocah. Coba kalau sholat id atau sholat apalah yang ada ibu-ibunya datang atau tarawih. Oh ada anak cengar, itu kan kencang kan. Jadi imam itu kalau tahu fikih dia agak cepat. Dia agak cepat biar anaknya itu dipegang oleh ibunya. Nanti biar tidak merasa berat lah si ibu itu. Wong punya anak bawa ke masjid nangis. Malu nggak kira-kira bu? Wah apalagi samping-sampingnya, ibu itu anaknya nangis itu bukannya dipegang lagi dibatalin dulu apa gimana gitu-gitu kira-kira kan. Tapi sebenarnya itu imamnya yang harus imamnya harus peka, itu ada nangis ini ya udah agak cepat, biar cepat-cepat dipegang dia didiamin. Saya juga pernah kayak gitu, namanya orang-orang jamaah, orang-orang yang nggak ngerti fikih malah menasehati loh. Tad, ini kan sholat id kan 1 tahun dijalankan sekali Idul Fitri. Kalau kita Idul Adha, yuk boyau anak itu nggak usah dianu. Kalau memang anu itu dipegang dulu gini ya tadi ya, batalin dulu apa, nyengar malu ya gitu. Malah yang disalahin malah dan kita dikasih masukan. Tolong diumumin nanti Tat kalau anu ini ya gitu. Tapi sebenarnya itu kalau mau nangis begitu ya imam jangan terus ya kira-kira dia diperingan, di cepet dalam arti maksudnya ya bukan terus langsung cepet banget, enggak, ya agak cepetan lah. Takutnya nanti si ibunya bocah itu merasa berat. Ini imam lama banget sudah, anak saya cengar gelinding ke sono kemari. Tapi si imam nggak tahu dia malah manjangin pakai sujud syukur, sujud tilawah lagi naik lagi gitu kan. Bisa seperti itu. Nah ini makanya ini Nabi sendiri memberikan contoh. Nabi kepingin sebenarnya waktu mau sholat itu, wah nanti saya pakai sholat ini, pas momennya gini, ternyata ada bocah nangis, makanya Nabi kemudian mempercepat, buat ringan, ya tadi, karena beliau tidak mau apabila memperberat atas ibu dari bocah yang menangis tersebut. Rawahul Bukhari, dan ini hadisnya hadis sahih, meriwayatkan hadis siapa Al-Bukhari, Imam Bukhari. Udah sampai di sini, besok 237 kalau yang di sini. Insyaallah 237 kalau yang di sini. Ini malah 232. Nah, beda-beda ini. Nah, berarti nanti kalau di tempat Bapak ada buku atau apa, mungkin di HP beda urutan, itu kadang-kadang ada yang satu hadis nanti dikasih tahu bahwa hadis ini sama yang kemarin gitu, tidak dicantumkan. Memang banyak hadis yang senada atau sama, bahkan dalam satu bab itu ada hadis yang kemarin dicantumkan, berikutnya masih dicantumkan, berikutnya lagi ada lagi. Kadang-kadang ada yang kemudian yang mensarah berikutnya atau yang bahwa hadis ini telah diterangkan di bab ini, sudah di depan keterangannya, gitu, ada seperti itu. Makanya beda nomor hadis. Sampai sini Pak, ada mau ditanyakan? Monggo kalau mau ada yang nanya. Udah Pak ya? Monggo silahkan. Kalau yang di Jawa kan ada puasa yang 30 hari yang 4 geni itu namanya. Patigeni. Ya yang apa Pak? Tidak boleh melihat api atau di kamar khusus gitu Pak. Itu boleh nggak kalau yang di luar ya? Kemudian puasa yang nggak pakai garam itu Pak. Muti. Puasa gitu itu boleh nggak menurut Islam? Jadi gini,
puasa-puasa kayak gitu itu sebenarnya itu kan bentuknya riyadhah. Riyadhah itu apa arti riyadhah? Riyadhah itu berupaya untuk apa ya? Kalau istilah kasarnya itu menyiksa diri. Tapi sebenarnya tidak seperti itu. Bersungguh-sungguh di dalam riyadhah. Riyadhah itu kayak gitu. Kepingin sesuatu itu direkasani kalau orang kita itu. Nah, dalam riyadhah itu sebenarnya mau apa? Puasa itu sebenarnya kita puasa Ramadan. Nggak ada garam, nggak ada apa, adanya nasi. Ketika makan nasi aja kira boleh apa enggak kira-kira? Apa kalau Ramadan kita terus nyari makan yang paling enak-enak gitu kalau buka puasa dan sebagainya. Itu kan? Sebenarnya kalau dulu itu orang-orang dulu kayak gitu, yang dimakan juga nggak ada. Terus apa kayak gitu. Terus mungkin ada penelitian-penelitian bagi dia. Wah ini itu kalau garam itu ada tertentu yang sifatnya tumbuh. Akhirnya dibuang. Itu sebenarnya adalah orang-orang dahulu. Dia punya penelitian-penelitian secara rohani. Lah kalau kita Islam ya yang sedang-sedang saja. Dalam arti apa? Puasa ya kayak Nabi, ya makan, ya minum. Tapi kira-kira kita bisa langsung nyontoh sama Nabi enggak? Enggak punya sarapan soal puasa. Enggak punya ini kayak gitu-gitu kan? Atau yang ada dimakan cuma ini, tapi enggak ada masalah. Nah kemudian kalau ada pati geni apa itu, yaitu tadi puasa yang memang dia itu bentuk riyadhah dia yang ditingkatkan riyadhahnya biar lebih mantep gitu kali. Untuk dia ngelakuin nggak masalah, tapi kalau itu untuk orang lain, nyuruh orang lain itu tidak boleh. Bapak kepengen puasa tidak pakai garam, bagus sekali itu ngilangi hipertensi apa-apa. Sekarang ternyata ada gunanya, ya Pak ya. Makan dokter sekarang malah nyuruh, entah itu menurut Islam puasa tidak pakai garam gimana? Loh kalau dokter aja kadang-kadang begitu, ternyata itu ada hikmahnya. Ada juga yang ngerawat. Sekarang ternyata banyak orang penyakit gula, ya kan? Kalau bapak mau ngerawat boleh nggak? Boleh. Cuma itu bukan syariat. Ya untuk ibu aja, untuk kebaikan ibu. Wah, saya itu kalau makan nasi, makan ini gula saya naik, saya kepengennya pohong apa, ya monggo. Tapi kemudian, itu bukan ajaran Islam. Loh, ya. Memang ajaran Islam itu ya tidak harus merawat dan tidak. Tapi kalau kita ngelakuin sendiri itu tidak apa-apa. Tapi jangan dikatakan itu syariat. Gitu Pak. Kira-kira kayak gitu. Nanti kalau syariat nanti harus begitu lah, repot nanti. Jadi kemana-mana nanti, jadi nggak ada hadisnya, nggak ada Qur'annya dan sebagainya. Kalau bapak kepingin tidak makan nasi, monggo. Apalagi puasa. Tapi jangan dikatakan itu adalah syariat. Itu Pak ya. Kalau jadi syariat nanti bapak harus ngerawat, harus ini. Itu sebenarnya orang puasa begitu yang mau-mau aja kok. Bapak pernah ngerawat gak Pak? Kalau pernah ngerawat itu, saya dulu pernah nyoba itu. Kamu mau puasa apa gitu? Ya biar selamat, biar apa gitu. Ya selamat kan selamat aja, ya udah baca Robbana Atina, nanti jangan makan nasi ya, makannya yang anu aja, ya sudahlah. Tapi sebenarnya kan puasa kepinginnya itu puasa, tapi puasa itu bukan untuk disyariatkan gitu. Ya nggak apa-apa lah, cuma kerepotan juga kalau ada nasi, ada ini nyari yang susah. Tapi kalau orang dahulu itu gampang karena makannya tidak ada nasi sulit. Kalau kerawat itu kan lumayan ngirit
nasi, ya Pak ya. Zaman era kira-kira 80-an itu kan padi kan susah sekali Pak ya. Padi susah, jagung banyaknya. Loh kalau ngerowot itu kan ya pas sekali kan. Apalagi kalau orang Madura itu ngerowot terus itu jagung apa gitu. Tapi apakah kemudian ketika puasa mereka tidak makan nasi, kemudian makannya cuma jagung dan apa? Apakah kemudian tidak sah? Ya sah saja. Tapi dia tidak harus makan jagung dan yang lain. Kayak gitu Pak ya. Cuma begitu aja kok kayaknya. Itu enggak. Tapi kalau dikaitkan dengan Islam dan tidak Islam nanti kalau kita memaksakan itu adalah syariat itu tidak boleh. Tapi kalau kita itu berupaya sendiri riyadhah biar tidak sakit, tidak apa ya diperbolehkan. Tapi itu memang Islam tidak harus mengajarkan kayak gitu, nanti memperberat. Kira-kira itu. Monggo. Udah Pak ya? Udah waktunya syuruk? Udah masuk Pak ya? Ya udah kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illa anta subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.